Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program tersebut akan dilaksanakan pada 2 Mei pada hari ini, maksudnya pemirsa, yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar selama 14 hari untuk melatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut kita simak cuplikan dialog bersama Kadisdik Purwakarta Purwanto, Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi, serta orang tua salah satu siswa peserta barak militer dalam program iNewsroom. Penanganannya, kegiatan ini dilakukan bersama, kita juga standby di situ, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial P3A juga ada di situ. Kemudian kita dalam pelaksanaannya juga tetap anak-anak tersebut mendapatkan pelajaran dari sekolah. Kita ingin membiasakan anak-anak itu dengan pola hidup yang terbiasa dengan hal-hal positif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adalah upaya kita untuk menguatkan karakter anak-anak kita dengan karakter-karakter yang positif. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif dengan materi-materi yang di situ banyak kita berpikir banyak bermanfaat untuk anak-anak, mulai dari pelajaran, kemudian olahraga, kemudian kerohanian, kemudian outbound, dan lain sebagainya. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Jadi bahkan kami, kalau diizinkan, mungkin melalui Bapak Purwanto, kami dari LPI juga ingin meninjau keadaan itu di sana, sehingga betul-betul semua optimal sesuai dengan tadi adalah demi membangun karakter profil pelajar Pancasila tadi. Masa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Para buruh bergerak dari Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut pengampunan pajak dan upah layak serta meminta tidak ada PHK massal. Aksi ini membuat ruas jalan raya di Surabaya macet total lantaran massa buruh menutup ruas jalan raya Ahmad Yani, Surabaya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional dengan berebut gunungan buah dan sayuran, serta buruh wanita mengenakan kebaya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Peringatan Hari Buruh Internasional dengan tema Buruh Ruat Negoro ini diartikan bahwa buruh bersama-sama berjuang menjaga, memperbaiki, dan membersihkan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, para buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing, serta mendesak perbaikan sistem pengupahan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah pengemudi ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat.
Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Ribuan buruh bersama dengan aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar long march di sepanjang Jalan Malioboro. Dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh juga menuntut disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Buruh juga menolak upah murah dan tidak layak yang membuat buruh semakin sengsara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dalam aksinya, para buruh memiliki 6 tuntutan yang mereka sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya, hidup buruh! Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja
di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan saat berpidato di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi. Meski dalam konteks bercanda, Prabowo menyebut tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI lantaran memiliki nama yang sama dengan dirinya. Prabowo. Sudah tampak beliau akan menuju ke panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi. Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan May Day digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi, menyapa sejumlah orang dalam pidatonya. Satu persatu yang disapa Prabowo antara lain sejumlah petinggi serikat buruh yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir. Dalam sapaannya, Prabowo sempat melontarkan candaan lantaran nama mereka yang sama, yakni Prabowo. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Tidak hanya Kapolri, Presiden Prabowo kemudian menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo pun kembali melemparkan candaan bahwa nama mereka sama-sama ada Subianto. Bahkan Prabowo juga berkelakar tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena mempunyai nama yang sama dengan dirinya. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Usai berpidato panjang, Presiden Prabowo kemudian meninggalkan arena peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta kemarin. Di atas panggung, Presiden Prabowo Subianto melepaskan kemeja safarinya dan melemparnya ke arah buruh. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan aksinya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan buruh tersebut, Prabowo melemparkan topi dari atas panggung dan melepaskan bajunya. Aksi Prabowo disambut sorak-sorai para buruh yang hadir di Monas. Di hadapan buruh, Prabowo menyampaikan pesan penting tentang nasib pekerja Indonesia. Salah satunya adalah menghapus sistem kerja outsourcing yang akan ditinjau lebih lanjut oleh lembaga terkait. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Usai berpidato dan melepas baju safarinya, Prabowo langsung naik ke mobil dinasnya. Dari atap mobil yang terbuka, Prabowo melambaikan tangan dan melemparkan baju pada para buruh sebelum meninggalkan lokasi acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa herannya saat nama Teddy Indrawijaya disebut di hadapan para buruh dalam aksi buruh di Monas, Jakarta. Presiden bercanda merasa iri karena sahutan meriah lebih banyak diberikan kepada Teddy ketimbang dirinya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Penggemar, Pak. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Pemirsa, peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak, di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada peringatan Hari Buruh 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita ingin yang komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum
belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, pemirsa, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus, yakni jalur fast track, Makarut, atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali. Alhamdulillah bisa kesampaian selama 12 tahun menunggu. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya. Dengan selamat, pulang dengan selamat, selamat sehat. Pemirsa, total ada 7.514 jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Pada tahun ini, pemerintah juga telah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Dalam kesempatan ini, Mendag Nasaruddin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi kekhusyuan ibadah. Semoga semua hati kita dibukakan bahwa itu adalah bagian kurangi membuka dunia. Itu disitu, bahkan sedikit. Udahlah, tapi kalau mau bermain dengan di Indonesia, semua manfaatnya itu harus waktu dan kalau dipakai sholat, kalau dipakai bahan luar biasa. Udahlah. Jadi boleh banyak konfirmasi, tapi yang banyak itu merusak konsentrasi. Penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan Rabu kemarin terus berlanjut. Buntut dari insiden tersebut, polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap preman yang bentrok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senapan angin dan senjata tajam. Oi, diam. Polisi, diam. Buka. Boy, buka. Buka. Sejumlah polisi memberhentikan sebuah mobil di Jalan Antasari, Jakarta Selatan yang ditumpangi 2 preman pasca bentrokan di kawasan Kemang.
Kedua pelaku ini ditangkap saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil yang digunakan untuk menyuplai senjata. Pria berinisial AK dan MAG yang diduga menjadi pelaku utama kemudian digiring ke sebuah rumah di kawasan Kemang yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata. Di lokasi, polisi berhasil menyita 4 senapan angin berbagai merek serta 3 parang yang digunakan para pelaku saat terjadinya bentrokan. Sejumlah pelaku dan barang bukti termasuk 1 unit mobil dan 9 telepon genggam kini diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga tengah mendalami peran dan identitas masing-masing pelaku. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pasien diduga ditolak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Namun pihak rumah sakit membantah hal tersebut. Rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh iya, jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Iya, tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi yang kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik-tarik, pasien saja di atas sini. Dia tidak tindaki, pasiennya begini kondisi pasien nah lihat dia. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu, untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat, sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD, dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Pak. Merekam, Pak. Oh iya jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Iya, tapi ini kondisi pasien bagaimana? Pihak rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut, sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program tersebut akan dilaksanakan pada 2 Mei pada hari ini, maksudnya pemirsa, yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrat. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini.
Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar selama 14 hari untuk melatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut kita simak cuplikan dialog bersama Kadisdik Purwakarta Purwanto, Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi, serta orang tua salah satu siswa peserta barak militer dalam program iNewsroom. Penanganannya, kegiatan ini dilakukan bersama, kita juga standby di situ, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial P3A juga ada di situ. Kemudian kita dalam pelaksanaannya juga tetap anak-anak tersebut mendapatkan pelajaran dari sekolah. Kita ingin membiasakan anak-anak itu dengan pola hidup yang terbiasa dengan hal-hal positif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adalah upaya kita untuk menguatkan karakter anak-anak kita dengan karakter-karakter yang positif. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif dengan materi-materi yang di situ banyak kita berpikir banyak bermanfaat untuk anak-anak, mulai dari pelajaran, kemudian olahraga, kemudian kerohanian, kemudian outbound, dan lain sebagainya. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak,
Makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Jadi bahkan kami kalau diizinkan, mungkin melalui Bapak Purwanto, kami dari LPI juga ingin meninjau keadaan itu di sana, sehingga betul-betul semua optimal sesuai dengan tadi adalah demi membangun karakter profil pelajar Pancasila tadi. Kuatkan hubungan Australia dengan Indonesia. Aussie Beef and Lamb bersama New South Wales Government hadirkan NSW Beef Escapade dengan tema Taste Excellence. Perkenalkan kekayaan kuliner Australia kepada konsumen Indonesia menjadi tujuan kampanye promosi ini dilaksanakan. Memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Australia, Meat and Livestock Australia atau MLA bersama dengan negara bagian New South Wales yang didukung oleh maskapai Qantas hadirkan NSW Beef Escapade dengan tema Taste Excellence, Taste the Journey. NSW Beef Escapade merupakan kampanye promosi yang digelar di 18 cabang lebih salah satu supermarket ternama di Indonesia mulai 30 April hingga akhir Mei 2025. Percaya akan kualitas daging sapi yang dimilikinya menjadi alasan kampanye promosi ini dilakukan dengan tujuan dapat memperkenalkan kekayaan kuliner New South Wales kepada konsumen Indonesia. Jadi kita hari ini memperkenalkan beberapa brand kita, terutama brand beef kita ke Indonesia, brand beef premium kita. Karena kita tahu di Indonesia banyak sekali demand untuk daging yang berkualitas, sustainably sourced juga. Jadi kita memperkenalkan semuanya, juga cara masaknya juga bersama chef kita di sini. Dan selain itu kita juga memperkenalkan beberapa produk-produk kita yang healthy, yang inovatif, yang sesuai dengan selera market juga, yang highly seek. Jadi sama-sama kita memperkenalkan produk ini, kita memperkenalkan bersama, dan juga mudah-mudahan kita bisa have fun together today. Menariknya, bukan hanya memperkenalkan daging berkualitas tinggi. Dalam rangkaian acara ini, pelanggan yang berbelanja produk New South Wales senilai Rp300.000 berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah tiket pulang pergi Indonesia Sydney. Di Australia, semua sapi-sapi itu memang diternakan dengan cara yang sangat baik sekali ya. Jadi mereka diternakan di padang rumput yang hijau dengan iklim yang sangat clean, sehingga mereka sapi-sapi ini juga dibuat tidak stres, sehingga kualitas ataupun kualitas dari daging sapi ini sendiri juga akan menentukan dari aspek-aspek tersebut. Diketahui daging sapi Australia memiliki kualitas yang tinggi, seperti tekstur daging yang empuk karena diternak dengan cara yang baik atau stress-free dan didukung dengan ekosistem yang bersih. Oke, sekali lagi dari Jakarta, Jessica Widoto, Leman, iNews melaporkan. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN terus berkomitmen dalam membangun ekosistem kerja yang mendukung kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di sektor energi. Dengan menggelar PLN Gender Summit 2025, acara ini mendukung transformasi menuju kesetaraan gender yang dilakukan oleh PLN. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN terus berkomitmen dalam membangun ekosistem kerja yang mendukung kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di sektor energi. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan menggelar PLN Gender Summit 2025 dengan tema Sustainability and Equality. Komitmen yang telah ditujukan PLN dalam kesetaraan gender dinilai akan mampu mendorong transformasi menuju kesetaraan gender dan inklusi sosial yang selaras dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kesetaraan gender telah menjadi bagian strategi perusahaan PLN, sehingga hal ini tercermin dengan telah meningkatnya jumlah perempuan di posisi struktural dengan ditopang kemampuan skill yang mumpuni dan mendukung transisi energi yang berkelanjutan. PT PLN Persero telah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk perempuan-perempuan yang ada di PT PLN. Jadi bukan karena harus ada kuota, bukan karena harus ada affirmative action atau apa gitu ya, tetapi ini berangkat dari kesadaran
bahwa yang bekerja itu adalah manusia, tidak dilihat laki atau perempuannya, sehingga mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, untuk berpartisipasi lebih banyak lagi terhadap pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini memang awalnya adalah bagaimana kita melihat bahwa dalam progres perjalanan karir, baik itu perempuan dan laki-laki, kita memberi kesempatan yang sama. Kita membangun suatu iklim yang sangat kondusif bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang. Itu saja dari awal kita membangun core kompetensi baru, technical skill baru, di mana perempuan menjadi salah satu program utama kami. Pemerintah pun mengapresiasi capaian PLN sebagai BUMN pertama yang meraih sertifikasi Economic Dividends for Gender Equality. Pasalnya capaian PLN yang telah diraih untuk menjadi bukti bahwa kesetaraan gender di sektor energi bukanlah hal yang mustahil. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah figur wanita inspiratif menerima penghargaan dalam Moments Inspiration Awards 2025 yang diselenggarakan iNews Media Group di iNews Center Jakarta. Salah satunya adalah Louis Scarlett yang menerima kategori dalam Woman in Advocacy karena dedikasinya menginspirasi ibu rumah tangga. iNews Media Group menggelar ajang penganugerahan penghargaan kepada sejumlah wanita inspiratif Indonesia bertajuk Women's Inspiration Award 2025. Sejumlah tokoh wanita dari latar belakang yang beragam menerima penghargaan ini dalam berbagai kategori. Di antaranya ialah sosok entrepreneur yang juga seorang content creator, Louis Scarlett, yang menerima penghargaan dalam kategori Women in Advocacy. Louis menerima penghargaan ini usai dedikasinya menginspirasi banyak wanita Indonesia dengan platformnya khususnya ibu rumah tangga. Wanita beranak 5 yang dikenal dengan sapaan Mami Louis ini percaya bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah semata membatasi seorang wanita untuk berkarya dan menginspirasi banyak orang. Buat wanita-wanita Indonesia, walaupun kita menjadi seorang ibu bukan berarti kita tuh masa depan kita sudah suram, tapi menjadi seorang ibu kita masih bisa menjadi wanita yang inspirasi, melakukan hal-hal inovasi yang bisa membuat orang lain terdorong untuk melakukan hal-hal yang lebih luar biasa sehingga menjadi sejarah di bangsa Indonesia kita. Ajang ini digelar sebagai bentuk apresiasi sekaligus menjadi inspirasi untuk mendorong potensi wanita dalam berkarya di tanah air. iNews Media Group percaya dengan menghargai wanita akan dapat melahirkan lebih banyak sosok yang inspiratif ke depannya. Dari Jakarta, Hendy Aprila, Ade Supriyata, iNews melaporkan. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus, yakni jalur fast track Makarut atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali. Ini. Alhamdulillah bisa kesampaian selama 12 tahun menunggu. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya. Dengan selamat, pulang dengan selamat, dan sehat. Pemirsa, total ada 7.514 jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Pada tahun ini, pemerintah juga telah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Dalam kesempatan ini, Menak Nasaruddin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi kekhusyuan ibadah. Tugas kloternya 4 orang dan saya juga mohon kurangi membuka rumah. Itu disitu, bahkan bisa jadi udahlah nanti kalau mau bermain di
Indonesia semua memanfaatkan itu habis waktu dan kalau dipakai sholat, kalau dipakainya bahan luar biasa. Udah, jadi boleh banyak konfirmasi, tapi yang banyak itu merusak. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 286 calon jemaah haji yang berada di kloter 4 berangkat pada hari Kamis. Suasana haru mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kerabat menangis dan memeluk erat anggota keluarga mereka yang akan berangkat haji tahun ini. Total sebanyak 957 jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah yang berangkat pada tahun ini dan dibagi menjadi 3 kloter. Keluarga berharap jemaah calon haji selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci diberikan kelancaran, kesehatan, serta berharap kembali ke tanah air dengan menjadi haji yang mabrur. Sama senang karena kedua orang tua dan adiknya berangkat. Semoga di sana bisa melakukan ibadah haji. Semoga sehat, lancar. Intinya sehat. Itu pulang baik dengan Ya, pulangnya sehat, baik. Kami dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah barang tentu mendoakan agar semua calon jamaah haji Kabupaten Banjarnegara akan senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji baik rukun. Pemirsa, untuk mengetahui kesiapan keberangkatan jemaah haji sudah ada rekan kami Jen Cahyani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat pagi Jen, seperti apa proses keberangkatan calon jemaah haji di sana saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih menunggu untuk keberangkatan kloter 1 jemaah calon haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang nanti pada keberangkatan selanjutnya akan diberangkatkan pada pukul 6:55 untuk dari jemaah calon haji dari embarkasi Bekasi, kemudian pada pukul 7:20 dari embarkasi Pondok Gede. Dan tadi kalau kami pantau pada keberangkatan pertama atau perdana ini diberangkatkan pada pukul 12:30 dini hari dari embarkasi Pondok Gede yang sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 9 malam. Dan tadi kloter 1 untuk keberangkatan selanjutnya yang nanti akan diberangkatkan pada pukul 6:55 ini dari embarkasi Bekasi yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 4 pagi ya. Dan tadi kami pantau juga memang sepertinya antusiasnya sangat terasa para calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada hari ini, karena memang di Indonesia sendiri untuk menunggu keberangkatan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ini memang cukup lama ya, Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Tidak hanya 1 sampai 2 tahun saja, namun mereka dapat menunggu hingga 10 bahkan 20 tahun lamanya untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan untuk yang diberangkatkan nanti dari embarkasi Bekasi dan juga dari Pondok Gede sendiri ada sejumlah 390 jemaah calon haji, sama seperti pada keberangkatan di kloter 1 pada perdana pada malam tadi. Dan kalau dari keseluruhannya di kloter 1 ini nanti jumlahnya akan ada 7.514 seperti tadi juga sudah disebutkan. Dan untuk total dari seluruh jemaah calon haji dari Indonesia yang akan diberangkatkan ini ada 221 jemaah calon haji dari 14 embarkasi di Indonesia. Dan untuk pagi ini mereka akan menaiki maskapai dari Garuda Indonesia, dan tentu saja yang diimbau atau yang disampaikan berulang kali ya oleh pemerintah atau kementerian untuk pelaksanaan ibadah haji kali ini tentu saja untuk para jemaah calon haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian untuk tetap menaati aturan yang sudah diberlakukan, kemudian tidak diperkenankan untuk membawa obat-obatan dan juga barang-barang yang tidak terlalu diperlukan secara berlebihan.
Dan kalau tadi kita lihat dari calon jemaah hajinya sendiri yang akan diberangkatkan perdana pada hari ini, dari semua jemaah calon haji di Indonesia, ini kalau dari peraturannya sendiri untuk usia minimal untuk tahun ini itu ada di usia 12 tahun dan juga usia maksimalnya dibatasi hanya sampai umur atau usia 90 tahun saja. Namun kalau dari Indonesia di musim haji tahun ini usia paling muda ini ada di usia 18 tahun dan juga paling tua ini di usia 86 tahun. Dan ini memang para lansia yang tentu saja diperhatikan secara khusus atau diprioritaskan ya oleh pemerintah atau petugas haji dari mulai keberangkatan hingga nanti setibanya di Arab Saudi dan juga di segala atau semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji tentu saja diprioritaskan ya untuk lansia, dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang tentu saja ingin mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan para jemaah calon haji hingga nanti selesainya rangkaian ibadah haji di Arab Saudi dan hingga tiba ke Indonesia. Dan nanti akan kita lihat seperti apa keberangkatan selanjutnya. Sementara itu Yasmin dan Cikal. Baik, terima kasih rekan Jen Jayani melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jemaah calon haji. Diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Berbagai persiapan menyambut jemaah haji dilakukan petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara. Diperkirakan 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei. Serangkaian proses koordinasi telah dilakukan termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otoritas Bandara Madinah, dan 8 syarikat untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Salah satu sektor aja. Para petugas haji Dakar Bandara akan memberikan layanan di 4 titik, diantaranya layanan fast track untuk jemaah dari embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di terminal haji. Kami hari ini telah menyiapkan beberapa petugas yang datang dari Indonesia maupun petugas yang direkrut di Arab Saudi. Kami baru menyelesaikan bimbingan teknis untuk tenaga pendukung Arab Saudi sebanyak sekitar 50 orang yang ditugaskan di bandara, dan yang sudah tiba dari Jakarta kurang lebih ada 90 orang. Insya Allah nanti akan kami lakukan upaya-upaya persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi total berapa petugas? Saat ini sudah ada sekitar 140-an jamaah kira-kira. Berdasarkan data, kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei diantaranya jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede, tiba pukul 6.15 waktu Arab Saudi. Lalu jemaah haji asal embarkasi Lombok pada pukul 7.20 waktu Arab Saudi, dan jemaah haji asal embarkasi Solo akan tiba pukul 9.40 waktu Arab Saudi. Sambut jemaah calon haji Indonesia kloter 1, sejumlah sektor mulai mempersiapkan layanan di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH terus melakukan persiapan agar segala keperluan jemaah bisa terpenuhi. Jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, para petugas menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas maupun tenaga penghubung yang ada di Arab Saudi. Observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan yang disediakan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi itu.
Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan.